Kita semua adalah pendosa. Kita punya dosa masing-masing. Baik yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Baik yang kita tahu itu perbuatan dosa atau tidak tahu. Kita semua pernah terjatuh dalam lubang kemaksiatan. Diri kita ini hina jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwati, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam, semua manusia pasti pernah terjatuh, pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul menyatakan di dalam sabdanya dengan tegas, semua manusia, semua anak Adam pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Maka dari hadis ini, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim, mematahkan teori ini, mematahkan pernyataan ini dan mengira dirinya tidak berdosa, tidak pernah melakukan kemaksiatan, selalu berada di atas ketaatan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim tersebut. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu beliau, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laulam tudnibu, apabila kalian tidak berdosa kepada Allah, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan binasakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yuznibun, dan Allah akan datangkan suatu kaum setelah kalian yang mana mereka berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kalian melakukan kesalahan siang maupun malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh perbuatan dosa.
Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, beristighfarlah kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua adalah pendosa. Kita punya dosa masing-masing. Baik yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Baik yang kita tahu itu perbuatan dosa atau tidak tahu. Kita semua pernah terjatuh dalam lubang kemaksiatan. Diri kita ini hina jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Namun jamaah, dengan dosa-dosa tersebut, Allah menakdirkan hamba-hambanya melakukan perbuatan dosa, tapi Allah pun memberikan jalan kepada hambanya, memberikan banyak sekali alternatif jalan agar dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, di antara itu terdapat amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa idzajtanabal kabair, apabila orang tersebut menjauhi dosa-dosa yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita sadar selama ini Allah memberikan banyak sekali amalan-amalan yang apabila kita kerjakan, ganjaran yang didapatkan adalah dosanya akan diampuni. Dan antum tahu itu semua. Antum banyak mendengar firman Allah, sabda Nabi Muhammad, yang mana apabila ada perintah Allah, maka ganjarannya dosa akan diampuni. Dari hal-hal yang remeh saja. Di antaranya adalah ketika kita berwudu, ganjarannya adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Inginkah kalian aku kabarkan tentang amalan-amalan yang dapat mengampuni dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul, kami ingin amalan tersebut. Kemudian apa kata Rasul? Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu pada masa kesulitan. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus salah ba'da salah, dan menunggu salat dengan salat yang lainnya. Amalan tersebut dapat mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat. Salat 5 waktu kita kerjakan 5 kali sehari. Tidakkah antum bayangkan, di dalam salat kita meminta ampun kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, Allahumma gfirli. Kemudian setelah salat kita kembali beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukankah ini tanda bahwasannya dosa kita ini sangat banyak? Sadar atau tidak sadar jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah fi yaumin, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang telah kita lalui bersama jamaah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Apa ganjaran orang yang berpuasa, orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak sekali amalan jamaah yang akan mengampuni dosa-dosa. Kemudian setelah itu, beberapa bulan yang lalu kita melakukan puasa Arafah
Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah," puasa di hari Arafah, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang 1 tahun yang akan datang. Kemudian puasa Asyura, siyamu Asyura, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah." Dan puasa hari Asyura, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian setelahnya amalan haji, man hajjalillah, barang siapa yang berhaji ke Ka'bah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor dan keji, dan dia pun tidak melakukan kefasikan, raja'a kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan pulang ke tempatnya seakan-akan dia tidak berdosa, seakan-akan di hari di mana dia dilahirkan dahulu, artinya tanpa dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali amalan-amalan penggugur dosa yang mana bisa kita amalkan. Dan jamaah, kita harus tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membuka jalan agar dosa-dosa kita diampuni. Itu artinya kita semua memiliki dosa yang banyak. Allah ingin ketika hambanya bertemu dengan Allah sudah tanpa dosa, tidak membawa dosa yang bergunung-gunung. Makanya Allah berikan jalan-jalan agar manusia bisa meniti jalan tersebut agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah, khutbah di hari ini bukan himbauan agar kita semua memaklumi perbuatan sebuah dosa. Bukan himbauan agar kita meremehkan suatu dosa. Kita meyakini manusia fitrahnya adalah melakukan perbuatan dosa sehingga kita dengan santainya melakukan perbuatan tersebut. Tidak jamaah. Yang ingin disampaikan adalah lanjutan sabda Nabi Muhammad yang pertama tadi, wa khairal khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berdosa, bagaimana kita bisa tahu bahwasannya Allah memiliki sifat Al-Ghaffar? Kalau kita tidak berdosa, bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim? Bagaimana kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, mulianya seorang manusia adalah ketika dia melakukan dosa dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terlaknatnya iblis karena dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia continue untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan kita hanya dua. Kita semua berdosa, tinggal mana yang akan kita ikuti, Nabi Adam alaihissalam atau iblis. Nabi Adam pernah melakukan perbuatan dosa dan dia bertaubat kepada Allah, dan Allah terima taubatnya dan akan Allah kembalikan ke surganya kelak jamaah. Tidak dengan iblis yang dia melakukan dosa dan dia pun tidak mengakui dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari demi hari kita habiskan banyak sekali gelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Hari yang kita habiskan, kita bisa berjalan ke sana kemari, kita bisa melakukan permainan-permainan, kita bisa bekerja, Allah berikan kesehatan. Tapi terkadang jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kita tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sampai detik ini masih memberikan kita banyak sekali nikmatnya jamaah. Tidakkah antum sadar itu hari yang antum habiskan? Ada yang 20 tahun, 30 tahun Allah berikan kesehatan selama hidupnya, Allah mudahkan hidupnya, tapi dia tidak bersyukur dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan salat 5 waktu.
Dia tidak berpuasa kepada Allah. Dia hanya datang untuk salat Jumat. Jamaah, sadarilah kenikmatan yang Allah berikan ini harus kita syukuri. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sadar atau kita baru sadar ketika teguran menyapa kita. Itukah yang kita inginkan? Apakah baru ditegur oleh Allah baru kita akan sadar, baru kita akan melakukan salat 5 waktu? Apakah kita menunggu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah, teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah berat. Apakah baru ketika musibah datang kepada kita baru kita ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru kita mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru kita mendatangi majlis-majlis ilmu? Akankah kita sadar ketika itu semua datang kepada kita? Jamaah, sekali lagi teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala berat. Inginkah atau apakah yang kita inginkan? Kematian orang-orang terdekat baru kita sadar? Anak kita mati, orang tua kita meninggal, istri kita meninggal, baru kita ingin beribadah kepada Allah. Itukah teguran yang kita inginkan? Atau ketika sakit menghampiri kita, baru kita akan sadar? Atau musibah-musibah lainnya? Atau kita semua sudah tidak kuat untuk bermaksiat, kita sudah lelah, baru kita sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah penerima taubat seluruh hambanya. Dosa apapun yang kita lakukan selama hayat masih di kandung badan, selama belum tiba hari kiamat, semua masih terbuka lebar. Sekelam apapun masa lalu kita masih bisa menjadi orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kita masih bisa menjadi mulia. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan ketahuilah Allah sangat senang ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan, dia datang kepada Allah, dia datang atau dia kehilangan anaknya ketika peperangan. Dia cari ke sana kemari dan baru akhirnya dia temukan anaknya yang masih bayi. Kemudian langsung dia peluk anaknya tersebut, langsung dia susui. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian tersebut, ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, hai sahabatku, engkau lihat ibu tersebut, apakah mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya, melemparkan bayinya ke dalam kobangan api? Kemudian kata sahabatnya, wallahi la ya Rasulullah, demi Allah tidak akan ibu itu lemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallah arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha, demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih cinta, kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan seorang ibu ini kepada anaknya. Dan kita ketahui kasih sayang yang paling besar di atas muka bumi ini adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Allah Rahim, Allah Ghafur. Allah memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya. Tapi jamaah, jangan kita selewengkan, jangan kita menganggap remeh suatu perbuatan dosa. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada akidahnya Murji'ah yang dia mengatakan perbuatan dosa tidak ada pengaruhnya dengan keimanan sekalipun apapun dosanya. Sehingga ketika orang melakukan perbuatan dosa, dia tetap beriman sebagaimana sahabat Abu Bakar beriman. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, ini akidah yang salah jamaah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka walaupun kita pasti akan jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sesali masa lalu, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut dan kita bertekad dengan kuat
untuk tidak jatuh ke dalam dosa tersebut. Perihal nanti di hari yang akan datang kita jatuh lagi, maka itu perkara lain. Yang penting kita sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Di hari yang Jumat yang mulia ini kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.